warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Serta tidak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga menuju zaman terang benderang. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah dari Fakultas Adab dan Humaniora, Prodi Ilmu Perpustakaan, dosen pembimbing mata kuliah Ibadah Kemasyarakatan, Ibu Betty SAG MA. Dalam waktu singkat ini untuk menjelaskan ceramah yang mengenai akhlakul karimah. Baiklah, apakah kalian tahu tentang akhlakul karimah? Menurut pengertian, yang dimaksud dengan akhlakul karimah, akhlak adalah tabiat atau kebiasaan. Di dalam akhlak ada dua macam, yaitu akhlak mahmudah atau terpuji dan mazmumah, tercela. Tentu yang dimaksud akhlakul karimah tidak lain adalah akhlak mahmudah, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin azim, yang artinya sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas budi pekerti yang agung. Dari firman Allah tersebut dapat kita simpulkan bahwa kita sepantasnya menjadi Nabi Muhammad sebagai panutan karena akhlaknya yang sangat terpuji. Sebagai contoh, pada zaman dahulu ada orang tua di pinggir jalan yang hobi sekali menjelek-jelekan Nabi Muhammad. Tapi Nabi malah sering sekali memberikan makanan, bahkan menyuapi si buta tersebut sampai Nabi Muhammad wafat. Kemudian sahabat Nabi Abu Bakar bertanya pada Aisyah, "Hei Aisyah, amalan apa yang biasa dikerjakan Nabi Muhammad? Tetapi yang belum aku ketahui," kata Abu Bakar tersebut. Aisyah pun menjawab, "Nabi sering memberi makanan pada orang buta yang ada di pinggir jalan." Tanpa pikir panjang, Abu Bakar segera menemui orang buta tersebut sambil membawa makanan. Abu Bakar juga menyuapkan makanan pada si buta tersebut. Tapi si buta malah memuntahkannya. Dia berkata, "Apakah kamu orang yang biasa menyuapiku?" "Tidak," kata Abu Bakar. "Aku adalah sahabatnya," jawab Abu Bakar. Ternyata teman-teman, sebelum Nabi menyuapkan makanan kepada si buta, Nabi mengunyah makanan tersebut lebih dahulu, sehingga si buta tidak kesulitan menelannya. Masya Allah, begitulah kemurnian hati Rasul kita sehingga bisa membuat si buta kagum dan menyesali perbuatannya, serta mau masuk Islam. Teman-teman, memang dalam kehidupan sehari-hari akhlakul karimah sangat penting karena dapat menentukan kehormatan seseorang. Mari kita pikirkan sejenak, bagaimana sih kita memperlakukan tetangga kita yang ketahuan mencuri ataupun membunuh? Saya yakin pasti mereka diasingkan, kan? Juga banyak orang yang mengejek atau tidak respect dengan orang tersebut. Sehingga jika kita ingin dihargai maupun dihormati dalam pergaulan kita, harus menjaga akhlak kita. Bukan hanya di dunia saja, teman-teman, bahkan di akhirat akhlakul karimah juga sangat penting. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud yang berbunyi, "A'malul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan." Orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah orang yang paling baik budi pekertinya. Bukan dalam pergaulan atau di masyarakat saja, teman-teman. Kepada orang tua, orang yang lebih tua dari kita, harus kita berakhlak yang baik. Coba kita renungkan bersama bagaimana perjuangan kedua orang tua kita dalam melahirkan, membesarkan kita, mendidik kita hingga orang tua kita kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas sekali jika dalam hadis Nabi berbunyi, "Ridho Rabbi fi ridho walidi," yang artinya ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua.
Menurut hadis ini dijelaskan bahwa jika anak tidak dapat patuh kepada orang tua, maka anak tersebut kehilangan ridho dari Allah. Islam menempatkan kedua orang tua ke dalam posisi yang sangat mulia. 2 emas gunung Uhud dibandingkan pengorbanan orang tua, lebih berat pengorbanan orang tua kita. Subhanallah, mereka memang orang yang paling berjasa kepada kita. Betul tidak teman? Betul ya? Maka sepantasnya kita harus berbakti kepada keduanya, melaksanakan perintahnya asal tidak menyimpang dari syariat Islam, berbuat baik, berkata lembut, serta tidak menyakiti hati keduanya. Bagaimana yang sudah meninggal? Yaitu dengan cara menyolatkan jenazahnya, menyambung tali silaturahmi dengan sahabat-sahabat serta mendoakannya. Di dalam surat Bani Israil ayat 24 diterangkan bahwa Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, yang artinya, ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku sewaktu ku masih kecil. Ayat ini diterangkan bahwa di akhirat nanti yang dapat menolong kedua orang tua kita dari jurang neraka hanya dengan doa dari anak yang soleh. Semoga kita termasuk di dalamnya. Allahumma amin. Demikianlah tausiah yang bisa saya sampaikan. Semoga dari tausiah ini bisa menyadarkan hati kita untuk senantiasa menjaga akhlak kita, terutama kepada orang tua. Amin ya robbal alamin. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam lemari. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan sepenuh hati. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.